Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Dalam ilmu filsafat, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya, gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah Alawi itu tersambung ke Rasulullah? Orang-orang goblok nggak usah nanya dalilnya. Mari kita ikut saja bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, nggak usah nyari catatan. Nasab itu fenomena historis dan biologis loh, gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus ngikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus ngikuti metodologi ilmu biologi. Sudah nggak usah ngomong banyak-banyak daripada kualat. Karena kita ini yang penting jangan sampai kualat. Kalau sudah kualat itu apa-apa salah kedaden. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasabah Alawi ini sudah bersikap adil? Adil itu kan harusnya objektif kan Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil harusnya tidak boleh langsung percaya pada klaim Alawi, juga tidak boleh langsung percaya kepada kami Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil itu membentuk tim investigasi. Tidak mungkin apabila tidak ada barokah dari athar nubuwah. Dan athar nubuwah itu yang paling kuat barokahnya pasti ada pada nutfah nubuwah itu sendiri. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Kalau betul Ba'alwin silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh Gus. Masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan. Bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan nggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi Gus. Orang kayak gitu sampean percaya. Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh apa malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Pertanyaannya sebagai pemimpin Ketua Umum PBNU, Anda jenengan Mas Kiai Yahya, itu bijak nggak bersikap seperti itu? Harusnya kan ditarik ke ranah ilmu, diskusi ilmu. Argumen lawan argumen, bukti lawan bukti gitu kan, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi gitu. Tapi Anda ujuk-ujuk cukup don gitu. Padahal Islam itu bukan agama don, apalagi peradaban abad 21 ini bukan peradaban don. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Jadi sepertinya Mas Kiai ini malah memilih menyelamatkan nasabah Alawi, tapi menerlantarkan adik-adik kita yang sedang kuliah ini, yang oleh dosen-dosennya mati-matian diajarkan metodologi ilmiah, filsafat ilmu. Itu sebagai pemimpin adil nggak? Sebagai pemimpin bijak nggak? Tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Ketika jenengan sebagai ketua PBNU, efek yang jenengan lontarkan dari lisan jenengan itu nggak hanya berimbas kepada Mukibin, Robito Alwiyah atau habaib itu, tapi juga generasi muda NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya beberapa pertanyaan terhadap
Mas Yahya, Gus Yahya lah. Tapi saya lebih enak panggilnya dengan Mas Yahya. Pertama kalau panggil Gus, saya nggak punya Kartanu, walaupun secara tradisi keluarga saya itu NU sebetulnya. Bapak saya tahlilan, bapak saya meninggal juga ditahlili. Kami juga nyekar kuburan, bahkan tabur bunga gitu ya. Jadi ya secara tradisi saya NU lah, walaupun nggak punya Kartanu dan nggak ingin juga gitu kan. Soalnya saya juga punya guru-guru dari Muhammadiyah. Jadi kalau punya Kartanu harusnya saya juga punya kartu Muhammadiyah. Kalau nggak punya dua-duanya, ya kalau nggak punya salah satunya ya nggak punya dua-duanya kan gitu. Tapi yang jelas kalau saya dengan Gus Yahya itu alma maternya sama, UGM gitu ya. Gus Yahya lulus lebih dulu, tapi jenjang pendidikannya lebih tinggi saya gitu. Ya nggak tahu mana yang lebih senior, nggak penting gitu ya. Ini pertanyaan buat Gus Yahya gitu. Dalam perkara nasabah Alawi, Gus Yahya kan selalu berulang kali menyatakan nggak perlu nanya dalilnya apa. Ingat Gus, dalam ilmu filsafat, saya nggak tahu waktu Gus Yahya kuliah itu diajarkan atau tidak. Tapi kalau adik-adik S1 kita, bahkan termasuk yang di NU itu, maksudnya generasi muda NU, yang kuliah sekarang itu pasti diajarkan filsafat ilmu. Kalau generasi Gus Yahya dulu paling cuma diajarkan metodologi ilmiah aja. Sekarang mereka sudah diajarkan filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu itu, beban untuk pembuktian pada suatu klaim adalah pada yang mengklaim, bukan pada yang menolaknya gitu ya. Jadi untuk Gus Yahya dalam perkara nasabah Alawi gitu, saya nggak tahu Gus Yahya dulu dapat kuliah filsafat ilmu atau enggak, kemungkinan enggak. Tapi adik-adik kita NU yang sekarang belajar S1 itu Gus, itu belajar. Jadi Gus Yahya harus mampu menjelaskan ke mereka gitu ya. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya bahwa nasabah Alawi itu tersambung ke Rasulullah? Nasab itu fenomena historis dan biologis loh Gus. Mas Rumail Abbas sudah bilang gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari dua aspek keilmuan itu. Aspek historis berarti metodologi ilmiahnya harus ngikuti ilmu sejarah, dan aspek biologis harus ngikuti metodologi ilmu biologi. Saya berani bilang di sini bahwa filogeni, jadi silsilah Balawi secara genetik itu tidak fit dengan narasi kitab suci tentang keluarga Bani Ibrahim. Jadi jarak genetik antara Kohanim haplogrup GP15 haplogrup GM201 ya. Ini di atasnya GP15 kayaknya. Haplogrup GM201 antara yang Kohanim, keturunan yang mengaku keturunan Nabi Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, itu ketemu kakek bersamanya 20.800 tahun yang lalu Gus. Itu nggak mungkin Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu kalau dari paper-paper yang saya baca, walaupun metodenya mencocokkan antara narasi kitab suci dengan kejadian-kejadian yang dicatat sejarah, Nabi Ibrahim itu nggak mungkin lebih tua dari 6.000 tahun yang lalu gitu. Jadi kali ini pertanyaan saya adalah Gus Yahya sebagai alumnus UGM, bukti apa yang membuat Gus Yahya menerima kebenaran bahwa Balawi ini keturunan Nabi Ibrahim? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait dengan pidato Gus Yahya, saya lupa eventnya apa, bahwa NU akan membuat semacam diklat PIM gitulah, membentuk calon-calon pemimpin NU dari, ya tentu saja dari NU, dari taruna-tarunanya NU gitu. Bahkan syaratnya di setel tinggi gitu ya. TOEFL berapa? TOEFL 660, paper based TOEFL gitu ya. Padahal doktoral aja minimal cuma 550 kalau kita ke kuliah ke luar negeri, dalam negeri seingat saya cuma 530 lah. Nah ini dalam perkara nasab ini, apakah Gus Yahya itu sudah menunjukkan, memberi teladan pemimpin yang adil? Hal ini sepertinya Gus Yahya lebih baiklah dari saya tentang
wasiat-wasiat dari apa ya, dari ulama-ulama Islam generasi salaf. Imam Ali itu pernah berkata bahwa pemimpin kafir yang adil itu lebih baik daripada pemimpin yang beriman tapi zalim, gitu kan. Jadi adil itu posisi syarat sebagai pemimpin. Beriman itu syarat berikutnya, gitulah. Apakah Gus Yahya dalam masalah nasabah alawi ini sudah bersikap adil? Pertanyaan saya, adil itu kan harusnya objektif kan, Gus? Jadi kalau Gus Yahya adil, harusnya tidak boleh percaya, tidak boleh langsung percaya pada klaim Ba'alawi, karena seperti yang saya katakan tadi dalam ilmu filsafat, kewajiban membuktikan adalah beban bagi yang mengklaim. Juga tidak boleh langsung percaya kepada kami ini saya buat Kiai Imad dalam studi eksplorasi literatur keislaman, Mas Menachem ahli filologi, dan saya dari sisi genetika, gitu ya. Seharusnya kalau Gus Yahya adil, itu membentuk tim investigasi. Kenapa? Ini berkaitan dengan Rasulullah Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan itu stakeholdernya adalah umat Muslim, nggak cuma NU aja, dan nggak cuma Mukibin saja, dan nggak Robito Alwiyah. Mereka bukan Robito Alawiyah, Gus, Robito Alwiyah, gitu. Jadi kalau mau adil, buat tim investigasi. Saya mengajukan ini kepada Habib Miftahul Ahyar dan nggak ada tanggapannya. Ya mungkin nggak tahu kenapa nggak mau nanggapi. Itu sikap yang adil, Gus. Pengadilan kan juga nggak langsung memutuskan siapa yang bersalah, harus diadili, diperiksa bukti-buktinya, divalidasi, mendengar tim ahli pakar, gitu. Apakah NU pernah gitu? Enggak kan? Basil Masail juga enggak pernah. Sepertinya Gus Yahya lebih mendengar Fakhrul Razi yang lulus S3 itu tidak sesuai standar dikti. Fakhrul Razi itu lulus enggak sesuai standar dikti loh, Gus. Pengaturan itu 2015 untuk lulus itu disertasi harus dipublikasikan. Fakhrul Razi kan enggak ada publikasinya satupun yang terkait disertasi, Gus. Orang kayak gitu sampean percaya? Lulusnya aja nggak bener. Orang lulus nggak bener disuruh malah jenengan tempatkan di pengurus besar. Kalau nempatin orang tuh yang menuhi lah, Gus. Kalau bahasa elektroniknya noise level dulu di atas batas minimal. Yo. Fakhrul Razi itu nggak memenuhi batas, Gus. Ilmiah menurut Fakhrul Razi itu mungkin sama dengan ilmiahnya versi Wafi atau Muhammad Nuruddin, ilmiah versi sektarian. Jadi itu dua itu aja pertanyaan saya, Gus. Bukti apa? Karena kami nggak bertanya dalilnya mereka keturunan Nabi, enggak. Apa buktinya mereka keturunan Nabi? Ini abad 21, Gus, bukan abad 15. Bahkan pada abad 15 dulu, Kesultanan Turki itu pernah menyapu Sayyid abal-abal tuh. Ada di papernya Profesor Hulyacan Bakal itu. Ya kalau dulu belum ada tes DNA, kalau sekarang kan sudah ada. Apalagi jenengan sudah deklarasikan fikih peradaban. Cuma ya saya nggak tahu peradaban maksud jenengan itu peradaban abad 9, 15, abad 21 gitu. Apakah NU mau ditahan peradabannya di abad 15, nggak maju-maju sampai kita diketawain saudara-saudara kita yang Muhammadiyah gitu nanti? Ya nggak tahu saya. Itu pertanyaan pertama. Bukti apa yang membuat Gus Yahya percaya nasabah alawi itu nyambung ke Rasulullah? Ini pertanyaan antar sesama keluarga UGM. Wes, itu ya nggak bertanya sebagai jenengan sebagai ketum PBNU. Atau bolehlah saya bertanya kepada jenengan sebagai cucunya Mbah Bisri Mustafa gitu. Yang kedua, itu tadi apakah bahwa jenengan itu sudah deklarasikan ada diklat tim untuk calon-calon pemimpin dari NU. Nah, jenengan sebagai ketum PBNU sekarang, apakah dalam kasus nasabah alawi ini menunjukkan kepemimpinan yang adil gitu? Itu aja. Apakah tindakan jenengan selama ini sudah adil?
Apakah sudah ada proses yang adil terhadap semua yang terlibat dalam polemik nasab ini? Itu aja. Ingat yang salah satu yang terlibat siapa, Gus? Rasulullah. Oh, beliaunya sudah nggak ada. Kitalah yang harus menyelesaikan. Karena ini menyangkut keluarga beliau, menyangkut keluarga baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, dan kita sebagai stakeholdernya. Kita umat Muslim itu keluarga Rasulullah juga gitu. Itu aja, Gus. Apa bukti yang membuat jenengan percaya bahwa Alawi itu sebagai keturunan Rasulullah? Yang kedua, apakah jenengan dalam perkara nasab ini menunjukkan teladan kepemimpinan yang adil? Ini sedikit menyimpang dari topik ya, tentang buku teman-teman ya. Makanya saya jarang online juga. Rencana awalnya buku itu kan di ISBN kan. Ternyata ada persyaratan minimal yang tidak terpenuhi di versi awal lah buku itu. Jadi untuk yang menunggu versi cetak, mohon bersabar agar saya bisa memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan Perpusnas. Karena saya juga punya pekerjaan utama, ya itu bisa dikerjakan di sela-sela waktu saya. Jadi tunggu saja. Yang terlanjur beli digital tidak perlu khawatir, karena kalau sudah beli digital maka versi update-nya nanti akan di-upload. Kalau sudah saya umumkan tinggal di-download lagi aja. Ya kan saya udah kasih tahu tuh. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Semoga weekendnya membahagiakan bersama keluarga. Apalagi dengan presiden baru, berarti harapan baru. Semoga Jenderal Prabowo bisa memulihkan keadaan kita semua secepatnya. Bagaimanapun bangsa kita sedang mengalami masalah, terutama masalah daya beli. Yang Biro Pusat Statistik kan sudah bilang kelas menengah ada yang turun, kelas bawah ada yang naik. Harusnya kan tidak boleh hubungan keduanya itu predatori kayak gini. Kalau naik semua, jangan satu naik satu turun. Itu aja. Nyambung dari yang kemarin itu, saya punya pertanyaan lagi kepada Gus Ketum, Mas Kiai Yaya Stakuf itu. Mas Kiai, oh enak kayak manggil Mas Kiai. Soalnya saya manggil Gus Fuad itu Mas Kiai. Tapi kalau Gus Fuad ya memang masih kerabat sama saya, walaupun sepupu jauh. Gini, ini tentu aja terkait dengan sikap pengurus besar NU terhadap masalah nasab ini. Tapi kita harus mikir efek jangka panjangnya, Mas Kiai. Kita tahu di NU itu banyak universitas yang mendidik adik-adik kita gitu ya. Selain itu adik-adik kita yang dari NU itu juga belajar di universitas lain, termasuk di Muhammadiyah, termasuk di universitas swasta lain, termasuk di universitas negeri, termasuk di universitas luar negeri juga kan gitu. Berapa ada yang hebat gitu ya. Nah mereka ini kan diajari dosennya tentang metodologi ilmiah, filsafat ilmu, dan dalam perkara nasab ini akhirnya terlibat minimal 2 disiplin ilmu lah dan derivatnya. Ilmu sejarah ya tentu aja termasuk kan studi literatur Islam, studi literatur nasab, kitab-kitab nasab maksudnya, studi biologi ya kita kelompokkan itu di ilmu sejarah lah. Kemudian dan studi genetik, bahwa kenyataannya antara para Bani Adnan dan Bani Kohanim ini yang JP58 tuh ketemu di kakek bersama sekitar 4.600 tahun yang lalu, itu kan fakta yang tidak bisa kita hindari. Walaupun di antara Bani Adnan dan Bani Kohanim ini kan nggak 100% JP58 gitu ya, ada grup lain, tapi sepertinya kalau dihitung waktu apa ya, divergensinya itu jauh di atas 10.000 tahun yang lalu.
termasuk yang upload grup G ini. Jadi ketika adik-adik kita ini dididik oleh dosen-dosennya filsafat ilmu, metodologi ilmiah, ilmu sejarah, metodologi ilmiah, ilmu filologi, metodologi ilmiah, ilmu biologi, dan filsafat ilmunya gitu ya. Tahu-tahu Mas Kiai Gus Yahya Stakuf ini ujuk-ujuk bilang dalam perkara nasab ini kita cukup down. Betapa bertentangannya antara apa yang diucapkan Ketua Umum PBNU dengan dosen-dosen adik-adik kita ini. Kerja ilmiah itu kan kerja keraguan. Makanya nasab Balawi harus diselidiki. Kalau Kiai Ahmad bikin tesis ya Balawi harus bikin antitesisnya. Sebetulnya yang bikin tesis kan Balawi. Tesisnya adalah mereka keturunan paternal Imam Ali lewat Imam Husain gitu. Tapi buktinya nggak memadai gitu loh. Dalam filsafat ilmu kan yang mengklaim wajib membuktikan gitu. Nah, apakah menurut jenengan Mas Kiai Gus Yahya ini Anda bertanggung jawab dan bijak terhadap para ketua para orang tua adik-adik kita ini yang menyekolahkan anak-anaknya di Universitas NU atau menyekolahkan anak-anaknya di universitas lain NU dengan mengatakan seperti itu? Satu lagi Mas Kiai, paman jenengan itu Kiai Mustafa Fihri pernah dawuh begini, orang itu akan tetap pandai selagi terus belajar. Begitu orang itu berhenti belajar, mulailah dia bodoh. Menginvestigasi nasab Balawi gitu, itu kan termasuk belajar, apalagi buat adik-adik kita ini. Betapa tidak bertanggung jawabnya jenengan, alih-alih dengan menyuruh adik-adik kita ini mempelajari dengan ilmu yang sesuai, jenengan ujuk-ujuk nyuruh pakai don. Jadi jenengan dengan polisi jenengan sebagai ketum PBNU itu tidak paralel dengan apa yang dikatakan paman jenengan. Gimana itu? Bijak nggak? Pertanyaannya sebagai pemimpin ketua umum BNU, Anda jenengan Mas Kiai Yahya itu bijak nggak bersikap seperti itu? Harusnya kan ditarik ke ranah ilmu, diskusi ilmu, argumen lawan argumen, bukti lawan bukti gitu kan, angka lawan angka, kalkulasi lawan kalkulasi gitu. Tapi Anda ujuk-ujuk cukup don gitu. Padahal Islam itu bukan agama don. Apalagi peradaban abad 21 ini bukan peradaban don. Jadi sepertinya Mas Kiai ini malah memilih menyelamatkan nasab Balawi, tapi menerlantarkan adik-adik kita yang sedang kuliah ini, yang oleh dosen-dosennya mati-matian diajarkan metodologi ilmiah, filsafat ilmu. Itu sebagai pemimpin adil nggak? Sebagai pemimpin bijak nggak? NU itu kan kepanjangannya kepanjangannya. Artinya kan kebangkitan ilmuwan. Kebangkitan ilmuwan salah satu tugasnya adalah mendidik calon ilmuwan adik-adik kita ini. Tapi malah jenengan itu cukup don wae gitu. Kalau cuma don, Imam Syafi'i itu nggak bakalan berbeda pendapat dengan Imam Malik. Imam Hambal, Ahmad bin Hambal itu nggak bakalan berbeda pendapat, berbeda kesimpulan dengan Imam Syafi'i. Loh kok anak-anak itu Anda ajari cukup don wae. Jadi jenengan kalau kali ini saya pertanyakan sebagai ketum PBNU, apakah jenengan ini punya rasa tanggung jawab terhadap orang tua adik-adik kita ini yang nyekolahkan anak-anaknya mati-matian biayai gitu,
tapi ujuk-ujuk ngajari don. Kan seharusnya belajar baik-baik sama dosenmu, gurumu, kemudian terapkan, bukan don. Itu aja tolong Mas Kiai, pertimbangkan. Ketika jenengan sebagai ketua PBNU, efek yang jenengan lontarkan dari lisan jenengan itu nggak hanya berimbas kepada Mukibin, Robito Alwiyah atau Habaib itu, tapi juga generasi muda NU. Itu saja sih pertanyaan saya. Apakah jenengan dengan main don ini bersikap bijak terhadap adik-adik kita, bersikap adil terhadap orang tuanya yang mati-matian menyekolahkan mereka? Masa depan NU itu di adik-adik kita ini, bukan para habaib yang mati-matian jenengan selamatkan nasab aspalnya ini. Kalau saya sih ya manut guru saya, dosen-dosen saya ngajari ilmiah itu kerja keraguan yang harus dipelajari, dibuktikan. Kalau benar nyatakan benar, kalau salah salah. Kalau benar itu berapa derajat kepercayaannya, statistik gitu kan, ada confidence interval gitu ya. Seperti itu. Mau Mbah Rois ngomong apa, sanad saya ke guru saya. Termasuk guru nggak langsung yang papernya saya baca dengan referensinya yang tiap paper itu sampai kadang 40-50 gitu. Itu Gus, Mas Kiai. Ketika jenengan berstatemen itu, pikirkan dampaknya buat generasi muda NU yang mati-matian belajar di bangku universitas, di universitas manapun, termasuk universitas yang diayomi NU dan universitas selain NU. Apakah jenengan ini bijak terhadap mereka? Apakah jenengan ini bersikap adil terhadap orang tua mereka? Gitu aja. Selamat siang. Ya, moga-moga saya nggak ganggu weekendnya Mas Kiai Gus Yahya Stakuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tambahan sedikit lah. Ini mereka habaib ini khurafatnya itu luar biasa tuh, halunya itu luar biasa tuh. Seakan-akan pendekar, bisa menurunkan rantai dari langit, bisa menurunkan hujan susu. Kaki habaib ini lebih mulia dari kepala kiai, bisa membentak malaikat. Aduh. Jadi kaum-kaum halu ini sudah jelas bukan keturunan Nabi. Jadi alhamdulillah banyak yang sudah sadar. Cuma masih ada satu dua umat-umat itu, budak-budak yang masih goblok, terlalu tolol, gak mau mengikuti ataupun gak pengen mempelajari di mana kesalahan habaib dan di mana kesalahan Kiai Haji Imad. Jadi dua pihak ini harus kita imbangi, pelajari dulu dua pihak ini. Kenapa Kiai Haji Imad ini membatalkan nasab habaib, dan habaib dari pihak habaib juga kita teliti. Ini orang yang bijak, bukan fanatik Buddha. Makanya jangan terpengaruh sama sorban. Sorban itu kebanyakan orang yang pakai sorban itu iblis. Bahaya pakai sorban di depan orang tuh. Kalau pakai sorban ya di rumah aja tuh untuk ibadah. Hati belum bisa dijaga, sudah pakai sorban, bahaya. Jadi berhati-hatilah kaum Ba'alawi ini kaum gen Yahudi
yang mengaku keturunan Nabi itu sudah terbukti 180 marga habaib itu Yahudi, gen Yahudi. Nggak tahu kalau di belakang pakaian itu bukan Islam, kita nggak tahu. Lahir dilihat ya orang Islam, tapi kalau di hati mereka kita nggak tahu. Bisa jadi Yahudi beneran, karena dustanya itu luar biasa, mengubah sejarah. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.